tidak mau mengabdi kepada Allah, sombong. Tidak boleh. Allah tidak suka orang yang sombong. Sombong harta, sombong pangkat jabatan, sombong dunia, Allah tidak suka. Dan membanggakan diri. Awaklah yang paling hebat kecil awak yang paling kayu, awak yang paling santiang, awak yang paling berilmu, awak yang paling hebat, membanggakan dirinya. Itu namanya fakhura. Allah tidak. Kita terus mengabdi kepada Allah, perbaiki hablum minallah kita itu. Elo awak sesama seluruh manusia, mulai yang dake, yang menengah sampai yang jauh. Allah ajarkan kita harus saling berbuat baik. Itulah namanya hablum minallah wa hablum minannas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita kembali sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama bisa hadir kembali melaksanakan ibadah salat subuh dalam keadaan badan sehat, masih diberi kekuatan iman, diberi kemudahan-kemudahan sehingga kita masih bisa melangkah, berjalan, mengayunkan tangan ibadah subuh ke masjid kita ini. Mudah-mudahan seluruh amalan kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Ibu apa? Miknya lai jaleh tadang Bu? Lai Bu? Lai. Karena awak buka kan masih pengalih. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini dasar tausiah kita adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36. Di dalam ayat ini Bapak, kita perlu untuk menyembah kepada Allah dan berbuat baik kepada seluruh manusia. Jadi hablum minallah kateh itu harus baik, sesama manusia juga harus baik. Jangan sampai cie elok cie endam. Apa maksudnya? Beribadah hebat, pengabdian kepada Allah, menyembah Allah, tidak bersekutu kepada Allah, rangkaian ibadahnya bagus. Tapi aspek hubungannya manusianya tidak elok.
itu tidak boleh, berarti tidak sempurna. Rajin semayang, enak, rajin puasa, tapi suka mengganggu tetangga. Kok mengecek, sakit hati tetangganya tadi. Sering menghina orang lain, mencaci orang lain, menggunjing orang lain. Berarti ibadahnya pada Allah betul, tapi hubungan manusianya tidak baik. Atau sebaliknya gitu. Kalau orang lain juga naelo, fakir miskin dagih piti tadi bu, dermanya membantu orang fakir miskin baik, sama orang tua dia baik. Pokoknya juga manusia lah urusannya rancak. Tapi dia tidak sholat. Nah, kecil. Semayang ndak ada, subuh lalu, siang hari di kantor asik kerja-kerjanya bu. Cukup itu bu? Pak ibu? Ndak bisa. Kalau pesan ini bu. Maka harus sempurnakan kadonya ibu napa. Pertama pengabdian pada Allah, kemudian hubungan sesama manusia. Itulah istilahnya yang coba dengar, hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, ulang balik ke ibu napa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, janganlah kalian menyekutukannya sesuatu apapun. Kita lahir ke dunia ini bukan apa? Dalam dalil lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, kalangan jin dan manusia ini apa? Kecuali untuk mengabdi, untuk menyembah kepada Allah, menjadi abid. Abid itu namanya hamba, bu, yang patuh. Jadi kita ini hambanya Allah, ibu. Kau yang harus pahami terus, mana abid? Iko hamba, kalau bahasanya budak. Nah, ini ambasnya kata budak. Jadi kita manusia ini adalah habib, hamba Allah, budaknya Allah, bahasa yang lebih mudah dipahami apa? Maka harus patuh kepada Allah, ke Tuhan. Tidak boleh melawan, tidak boleh membangkang, mendengki dengan seluruh syariatnya. Nggak mau ngecek dokon de barik nak karajo. Subuh-subuh rancak lalu kan kok ada pula syariat salat subuh. Di hatinya, Bang. Itu nggak boleh. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, makna abid itu kita harus pahami lebih dalam. Apa makna hamba? Nah, hamba ini yang patuh, yang taat, nggak melawan, tidak ada sedikit pun. Kalau disuruh patuh, dilarang berhenti, inilah hamba. Hampir mirip dengan konsep ibu napa tahanan dalam sebuah perang. Ini mirip ibu ya. Apa maksud ibu? Kalau ada terjadi peperangan, musuh tertawan oleh tentara, ibu. Nah, kita tangkap lah kan. Contoh ini kan, anggaplah Palestina Israel itu ibu napa bisa Hamas menangkap kan tentara Israel itu. Dia tawanan. Maka tawan itu konsepnya hamba, bu. Harus patuh kepada orang yang menawan. Disuruh tagak, karena tawanan. Tidak bisa melawan, karena kalau melawan mati, bu. Suruh jalan. Beku dibawa ke sebuah camp, suruh pakai baju. Apa disuruh baju lakian? Pakai. Dibawa punya makan, dikasih makan. Harus makan. Sesuai tidak sesuai salero, apa yang ada makan, karena adalah hamba harus patuh. Tidak bisa suka-suka tiawa. Namanya tawanannya mak yo, kan Allah ada tuh bedel tuh. Kalau melawan tembak. Disuruh makan. Suruh ganti baju. Disuruh lalu di dalam penjara tuh lalu asinan. Oh, tidak bisa maka suanya kau yang rancah, tidak bisa di sini karena tawanan. Tidak bisa protes, tidak bisa kita membantah.
Inilah konsep makna abid. Maka awak kon tidak boleh protes, tidak boleh mendongkol terhadap semua syariat Allah itu. Kita adalah hamba yang harus patuh. Ada perintah jalankan, ada larangan hentikan. Di semua ayat dalil-dalil apa dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasul. Jadi kau yang pertama udah, iko yang harus Pak terus perbaiki ibu apa? Perbaikilah ibadah kita, perbaiki seluruh apa yang mungkin disuruh Allah, diperintahkan Allah, kita lebih sempurnakan. Kalau semayanglah tapi waktu ibu apa? Sudah lengkap semuanya, disempurnakan. Sempurna apa lagi? Sempurna dari sisi ketepatan waktu. Kalimu-limu semayang wajib tuh kita sempurnakan dari sisi ketepatan waktu. Azan orang 5 yuk berada, kita sempurnakan ibu apa? Baik ibu sarang berjalan di jalan, sarang di sawah, sarang di kantor, di masa jo kalau lah bunyi panggilan azan, hayya 'alas shalah, segera awak sholat. Ini sempurnakan. Ini makna pengabdian. Harus kue awak ibu berlatih terhadap seluruh urusan dunia kita. Apakah sedang kerja kantor, sedang mengeti, sedang di sawah, ibu sedang berjalan, di masajo kita maksimalkan. Ini kita latih. Kok dapat tapik waktu babunyi azan, kita berhenti, kita langsung sholat. Jelas ibu? Lai tadang bu, lai jaleh ya. Saya khawatir nanti ini pecah pula lagi, tidak terdengar ibu. Jadi kalau lebih istilah pagi balik ameh babungkuih karisia istilah dirancang nanti kan. Kalau terdengar alhamdulillah. Di ujung terdengar bu. Ibu yang bersandar lai tadang amik bu, lai jaleh bu, lai alhamdulillah. Nah, jadi itu satu. Lah, tujuh Allah. Nah, kini je manusia lah bu. Lah elo satu ibadah hawa, je manusia lah diurut di siku bu. Je siapa urutannya nanas paling baik-baik, diurut dari dakek sampai jabal. Nah, ka manusia kasih yang pertama. Nah, wabil walidaini ihsana. Yang pertama awak baik-baik, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Nah, jadi ya Allah tadi ibadah wa elo, kita perbaiki orang baik. Yang paling dake jawab yang pertama dulu kita harus berbuat baik. Yang harus berbakti ibu apa adalah wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu. Bersyukurlah ibu bapak yang masih ada orang tuanya sampai hari ini, berarti masih punya kesempatan berbuat baik, kesempatan baik untuk beramal menuju surga. Apakah dia sudah terlalu tua atau masih muda atau sangat tua sekali ibu bapak? Apakah dia masih sehat, sedang sakit, sedang perlu pelayanan? Ini kesempatan terbaik. Kalau nih masuk surga Pak Ibu, berbaktilah, layanilah orang tua kita sebaik-baik mungkin. Lah tuh lah sakitnya kini, kalau jauh acok-acok ditinjau, caliak. Kalau dake hibur dia, layani dia. Mak, anan kata jule mak makan kini, mak lah makan mak ya. Paniknya nampaknya ibu mungkin perlu uruiknya sekali-kali kan, dengan batas-batas yang dibenarkan. Hibur dia, tanya saleronya, tanya kabarnya. Kalau ada sakit berbentuk uang, kasih dia uang, belanjakan dia, hibur hatinya, jangan buat hatinya sakit. Nah, jangan sampai sakit hatinya. Ternyata ibu bapak nih, kita seringkan tahu itu. Sakit hati yang menyedihkan orang tua, mungkin ibu bapak orang tua sekarang adalah yang bisa kita juga rasakan, itu kalau anak-anaknya bacaka, ya Pak Ibu. Nah, tahunya anak di rantau tak belok-elok, itu rupanya membuat hati orang tua sedih. Laba abana beko mungkin sebagian anaknya menamakan biarlah mak atau ya unin jabang tuh masih baca kaknya sabarlah, tapi tidak bisa.
Di matanya yulahi, tapi di hati orang tua itu adalah sangat ibu hatinya. Ibu banati orang tua. Berarti Bapak Ibu, kalau orang tua masih hado, hiburlah dia, jangan sampai anak-anaknya baca kak bermasalah, ndak basapoan. Itu contoh Bu. Jadi jangan buat hati orang kita bersedih, kan nanti sedih deh Bapak tambah sakitnya kok. Kalau hati orang tua senang, mungkin insya Allah sehat badannya, mudah-mudahan tambah panjang umurnya, masih nampak di awal bagaimana dia berjalan. Karena kalau orang tua lama meninggal, Bapak ndak bisa lain apa? Ndak bisa bersalam, ndak bisa cium tangannya, ndak bisa baca rito, ndak bisa menyuapnya makan, dan macam-macam. Jadi hari ini Bapak, itu yang pertama dulu, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Nah, satu baik-baik ya. Nah, lalu yang sesudah itu, wabizil kurba. Sesudah orang tua itu kasih apa oleh kepada karib kerabat. Karib kerabatnya masih adalah kepada saudara-saudara kita yang paling dekat, yang sedarah dengan kita. Itu yang harus didekati orang tua. Apa maksudnya kepada saudara kita yang kandung, kepada orang tua kita tadi udah. Nah, kemudian kepada siapa lagi? Kepada kakek nenek kita kalau masih ada. Kepada saudara kita yang kandung, mungkin saudara kita seayah. Kasih oleh ke bawah kepada cucu-cucu kita. Nah, ibu yang memakan ke cucu. Itu kan saudara cucu-cucu itu harus berlaku adil, harus berbuat baik. Kalau tibonya berdua ke rumah, ibu batigonya tibo perayo ke rumah. Kalau dia cek piti 1000, dia sadoanyo. Ya mak, rere itu banyak stok nih mak. Pokoknya sampai beko nampak ada indikasi nenek konya ndak adil, atau angguk ko atuk ko ndak adil. Jadi nampak di sinan artinya berbuat baik semampu kita ya Pak, sama kita. Nah, siapa lagi? Kepada saudara ayah kita, kamama awak, kapa awak, kamai awak yang kandungan kan saudara ayah. Katante namanya, atau bibi namanya, atau mak tua, pak tua namanya, itu saudara kita, itu karib kerabat. Yang ada nanti hubungan nasab di sini, tali darah. Jadi Bapak inilah karib kerabat, saudara-saudara yang dekat dengan kita itu harus terjalin hubungan baik. Rajin ibu ke Semayang, ke surau, sadonya rajin pada puasa sunat, tapi jawab saudara awak kandungan, rupanya lah bertahun-tahun tidak ada bermasalah awak. Ndak ada basapuan, rayu ndak ada saling mengunjungi, lah seakan-akan lah putus silaturahim, berarti ndak sempurna kita. Nah, berarti orang tua karib kerabat. Siapa? Wal yatama, yang ketiga anak-anak yatim. Berarti disuruh awak berbuat baik kepada anak-anak yatim sesudah orang tua, saudara-saudara karib kerabat kita anak yatim. Ibu bapak lah tahu anak yatim. Anak yatim adalah orang yang sudah meninggal orang tuanya dan dia belum balik. Berarti dia itu adalah susah Bapak karena orang tuanya, ayahnya tidak ada, sudah meninggal, kemudian dia masih kecil, belum bisa dia berusaha maksimal kalau anak yatim. Jadi mari kita berbuat baik kepada anak yatim dengan sebaik-baiknya, tentu nanti sesuai dengan kemampuan kita. Orang yang sering berbuat baik kepada anak yatim, apa kata Rasul, nanti di surga bersama denganku sebagaimana dekatnya 2 jari. Berarti dakek jo Nabi nanti. Nah, nanti di akhirat jo. Lah itu anak yatim. Nah, kita lanjut saya Bapak. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Orang yang kurang kemampuan ekonominya. Wah, lihatlah Bapak, coba kita tetangga sebelah menyebelah. Karena hubungan baik dengan kaya miskin itu kalau tidak terjalin dengan baik Bapak, itu menjadi masalah. Maka harus saling tolong menolong. Nah, tolong menolong. Sebab orang miskin, kalau nanti orang kaya ini tidak mau membantu atau lengah kepada orang miskin, nanti orang miskin bisa saja berbuat kejahatan. Nah, apalagi pitinya banyak, nah nampak ada. Nah, orang miskin punya lain jahat lagi. Nah, bahkan sekali rampok rumah tuh di Maliang. Karena tidak terjalin tadi hubungan baik.
Tapi kalau hubungan baik terjalin, maka orang kaya mungkin membantu orang miskin nanti akan membantu orang yang kaya-kaya sesuai dengan kemampuan. Kita ini saling bantu membantu. Berarti berbaiklah kepada orang-orang yang mungkin kurang mampu, yang kurang kemampuannya daripada kita. Orang miskin, wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat. Tetangga yang dekat, kenapa? Ukurannya pintu rumah. Nah, nama nampilan dake pintu rumahnya Jawa, itulah yang tetangga dekat. Itulah yang kamu nolong awak sama nabu. Kok tiba beko mungkin hal-hal yang kurang baik dalam kondisi duka, suka, nandake duluan. Nama pintu rumah nandake. Dake kamuko, dake kasampiang, kida kanan, nama nandake. Itu kita saling harus menjaga hubungan baik. Jangan sampai beko tetangga yang rumah paling jauh elok. Masa sampai apa ibu? Bantan sampai tuh ke rumah nan jauh ya mak. Nampak di tetangga nanda ke? Betul ya. Apa tuh bu? Nah, jadi tidak dijaga. Ini contoh sederhana benar. Jadi harus baik. Tetangga yang jauh juga bukan tetangga yang jauh, termasuklah sudah yang dake tadi juga baik dengan tetangga yang jauh. Dalam konsep ini sudah disampaikan mungkin sampai pulau rumah kamuko, sampai pulau ke belakang, sampai pulau kanan, sampai pulau ke kida, itu semuanya tetangga yang agak jauh. Nah, wasahibil jambi juga lah ada tetangga bu yang dake yang jauh yang malai wasahibil jambi kepada teman sejawat. Nah, kawan sakantua, kawan sama majlis taklim, kawan sa pemainan, kawan sa grup, kawan sa kampung. Ini teman sejawat, samo sekolah, samo karajo, samo manggale. Nah, jadi kawan-kawan yang sama profesi lah, itu harus juga kita berbuat baik. Wabni sabil kepada orang dalam perjalanan. Ketika singgah ibu dan bapak, mungkin dari jauh ke Medan, singgah di Sikosola, boleh hok bertanya-tanya. Dari Mapa, dari Padang ke Kamapa, ke Jakarta atau ke Medan, mungkin dia bertanya, mangasinan, kalau nampak dia butuh bantuan ibu bapak, inilah kesempatan kita beramal baik kepada orang yang muslim. Yang terakhir, wa ma malakat aymanukum, kepada hamba sahaya yang kamu miliki. Nah, ini mungkin kalau konsep dulu hamba sahaya itu adalah yang membantu budak-budak kita tuh, tapi sekarang ibu bapak, mungkin ini kepada orang yang membantu kita, pembantu kita. Nah, kalau kini kan namanya lebih keren. Nah, asisten rumah tangga. Yang mantu kita berbuat baiklah kepada dia karena dia yang memilikinya. Konsep yang jauhnya adalah hamba sahaya para budak yang mungkin ini karena kemerdekaan itu tidak sempurna. Lalu ditutup ayatnya oleh Allah, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini tutup ayat. Allah itu tidaklah menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, berarti kalau awak ibu dan bapak tidak mau mengabdi kepada Allah, sombong. Tidak boleh. Allah tidak suka orang yang sombong. Sombong harta, sombong pangkat jabatan, sombong dunia. Allah tidak suka awak jangan. Dan membanggakan diri. Awaklah yang paling hebat kecil awak yang paling kayu, awak yang paling santiang, awak yang paling baik ilmu, awak yang paling hebat, membanggakan dirinya. Itu namanya fakhura, Allah tidak suka. Maka mari ibu bapak kita jauhkan diri dari sifat sombong dan sifat membanggakan diri. Allah tidak suka. Jadi kesimpulannya, mari terus ibu bapak dari sisa umur kita ini kita terus mengabdi kepada Allah, perbaiki hablum minallah kita itu, kemudian baik dengan Allah ibadah kita, yang juga paling penting elo awak sesama seluruh manusia. Mulai yang dake, yang menengah sampai yang jauh. Allah ajarkan kita harus saling berbuat baik. Itulah namanya hablum minallah wa hablum minannas. Demikian ibu bapak yang dapat kita sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Berbanyak maaf. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Apa aja? Masih duduk apa aja? Masih tetap masih perangan. Bang. Ya, apa aja?
Cuma.